Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Dwi Oktaviana, NPM 21711019. Di sini saya akan menceritakan tentang isu HAM di Indonesia. Awal mula pemerkosaan santriwati di Bandung terbongkar, korban pulang sedang hamil. Kasus pemerkosaan belasan santriwati Pesawaran pesantren di Kota Bandung yang dilakukan terdakwa Heri Wirawan, umur 36 tahun, menggegerkan masyarakat. Kebiadaban Heri Wirawan, pemilik Ponpes TM Boarding School dan Ponpes MH Antapani itu berawal dari kepulangan seorang santriwati. Fakta ini diungkap oleh Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Pameong, Kabupaten Garut, Hikmat Wijaya, kepada anggota DPR Deddy Mulyadi melalui sambungan telepon Sabtu 11 bulan Desember 2021. Melalui telepon, Deddy datang ke desa itu untuk menemui para santriwati yang menjadi korban dan mengangkat mereka sebagai anak asuh. Mereka akan diberikan perhatian dan kasih sayang layaknya anak. Para korban akan disekolahkan di pesantren milik Kang Deddy, sapaan akrab Deddy Mulyadi, di Kabupaten Purwakarta. Selama bersekolah, Kang Deddy akan menanggung semua biaya kebutuhan hidup sehari-hari santriwati yang jadi korban kebiadaban Heri Wirawan tersebut. Kepada Deddy Mulyadi menanyakan tentang awal mula kasus terungkap. Hikmat mengatakan itu terjadi pada Lebaran atau Idul Fitri 2021 pada Mei 2021 lalu. Saat itu seorang santriwati korban pulang dalam kondisi perut buncit layaknya wanita hamil. Saat dicurigai hamil, kata Hikmat, anak tersebut terlihat ketakutan dan 3 hari mengurung diri di kamarnya. Akhirnya, 1 hari setelah Lebaran, Hikmat datang ke rumah korban tersebut untuk membujuknya agar bicara jujur. Saya bilang, keluarga pasti terima dan akan membantu kalau kamu menjadi korban pemaksaan atau pemerkosaan. Kamu juga jadi pahlawan yang bisa mengungkap kebiadaban ini. Adik-adik kamu yang belum terjadi bisa selamat, kata Hikmat. Setelah berhasil membujuk korban mengaku diperkosa terdakwa Heri Wirawan, Hikmat pun melaporkan kasus ini ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A Garut dan Polda Jabar. Saya bolak-balik sekira 10 hari ke Polda Jabar sampai pulang. Saya sekeluarga kena COVID-19, ujar Kades Mekarmukti. Disinggung mengapa baru kali ini terungkap, sedangkan pembuatan biadab pelaku telah berlangsung selama 5 tahun sejak 2016 sampai 2021. Hikmat menuturkan, karena sebelumnya korban pulang tidak dalam kondisi hamil dan anak yang telah dilahirkan ditinggal di pesantren. Ini santri dan santriwati kan pulang setahun sekali hanya Lebaran. Nah, yang sebelumnya itu melahirkan sebelum Lebaran, jadi enggak ketahuan. Belum lagi baru 6 hari di sini sudah dijemput langsung. Anak juga enggak bisa berkomunikasi dengan orang tua karena alasan ketat pesantrennya, tutur Hikmat. Ini kata Hikmat, seluruh anak yang dilahirkan di pesantren sudah dibawa ke rumah. Sebelumnya, anak-anak tersebut disimpan di mes yang diduga akan dibuat menjadi panti asuhan. Itu saking bejatnya pelaku mau bikin panti asuhan anak mungkin untuk menarik simpati pemerintah. Padahal yang disimpan adalah anaknya sendiri, tutur Hikmat. Diberitakan sebelumnya, anggota DPR Deddy Mulyadi menemui santriwati korban pemerkosaan ustadz atau guru pesantren Sabtu 11 bulan 12 2021. Beberapa korban tinggal di satu wilayah di bagian selatan Garut, Jawa Barat. Deddy Mulyadi sebelumnya melakukan kunjungan ke korban banjir bandang di Garut Sabtu 11/12 bulan 2021. Selanjutnya melakukan perjalanan ke wilayah Garut Selatan tempat korban tinggal bersama orang tuanya. Saya baru menengok mereka tadi malam. Perjalanan sangat panjang. Dari kota Garut Selatan saja kurang lebih 7 jam, kata Deddy Mulyadi.
Minggu 12 Desember 2021. Untuk menuju seorang rumah korban tidak bisa diakses menggunakan mobil. Alhasil, Kang Dedi, sapaan akrab mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini, pun diantar aparat desa menggunakan motor menuju lokasi. Kesana hanya bisa pakai motor karena kondisi jalan tidak begitu bagus, ujar Kang Deni. Dengan didampingi aparat desa setempat, Dedi bertemu dengan korban dan orang tuanya. Terlihat korban sudah semakin membaik dan mulai menata kembali kehidupannya yang normal. Meski demikian, masih ada beberapa korban yang hingga kini masih merasa ketakutan dan trauma dengan apa yang dialami, sehingga masih perlu waktu dan bimbingan untuk kembali normal. Rata-rata mereka sudah mulai membaik, sudah ingin sekolah lagi, tutur Kang Deni. Dengan keinginan tersebut, Dedi pun berinisiatif untuk menjadi orang tua angkat mereka. Nanti, selain biaya dan kebutuhan sehari-hari yang ditanggung, para korban akan melanjutkan ke pesantren yang selama ini berada di bawah naungan Dedi Mulyadi. Mereka mau dan beberapa ingin ikut ke pesantren di Purwakarta. Para orang tuanya sudah mengizinkan juga, ucapkan Dedi. Diketahui belasan santriwati diperkosa oleh Heri Wirawan, guru sekaligus pemilik pondok pesantren Ponpes TM dan Ponpes MH Antapani. Saat ini, Heri Wirawan mendekam di Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru, Jalan Jakarta, Kota Bandung. Sila ini telah masuk tahap persidangan. Pada 21 Desember 2021 mendatang, persidangan ke-8. Akibat perbuatannya, Heri Wirawan didakwa melanggar pasal 81 ayat 1, ayat 3, pasal 276 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 265 ayat 1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsidiar pasal 81 ayat 2 ayat 3 Jawa pasal 76 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 65 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak 15 tahun penjara. Tapi perlu digarisbawahi, di sini ada pemberatan hukuman karena dia terdakwa HW sebagai tenaga pendidik, guru atau ustadz. Ancaman hukumannya jadi 20 tahun, ujar Riono. Saat ini, Kejati Jabar Tengah mengkaji hukuman kebiri terhadap terdakwa Heri Wirawan. Hukuman kebiri dikaji dari hasil persidangan dan sebagainya. Karena hukuman ini kebiri adalah pemberatan, sehingga nanti kami kaji lebih lanjut, tutur PLT Aspidum Kejati Jawa Barat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.